Jam di dinding menunjukkan pukul 3 sore. Setelah makan siang yang penuh badai emosi dan diakhiri dengan pelangi, aku merasa gelisah. Aku ingin melihatnya, ingin memastikan bahwa semua yang terjadi tadi adalah nyata. Dengan langkah ringan, aku berjalan menuju ruangannya. Aku tiba di ambang pintu dan berhenti. Pemandangan di hadapanku terasa begitu asing. Al sedang berada di sudut ruangannya, melakukan serangkaian gerakan yang khusyuk dan aneh. Ia berlutut, lalu menunduk dalam-dalam hingga keningnya menyentuh lantai. Aku berdiri mematung, bingung, tidak ingin mengganggunya. Apa yang sedang ia lakukan? Saat ia menyelesaikan gerakannya dan duduk dengan tenang, ia menyadari kehadiranku. Ia tersenyum lalu dengan santai memanggil namaku. Mas Al, panggilku ragu? Sebentar ya, katanya. Lalu melipat sebuah kain hijau tipis dan menyimpannya di laci. Seolah-olah hal paling aneh yang baru saja kulihat adalah hal yang paling normal di dunia. Aku melangkah masuk, rasa penasaran mengalahkan semua perasaanku yang lain. Mas, kamu lagi apa tadi? Tanyaku. Gerakannya aku belum pernah lihat sebelumnya. Ia tersenyum hangat, senyum yang sama yang baru saja kudapatkan kembali. Aku sedang sholat, Shil, jawabnya lembut. Sholat? Aku mengulang kata asing itu. Lalu sebuah firasat buruk mulai merayap di hatiku. Sejak kapan? Tanyaku. Berharap ini adalah sesuatu yang baru, sebuah hobi sesaat. Ia tertawa kecil. Ya, sejak aku akil balik lah, Shil, sudah lama sekali. Tawanya tidak menenangkanku, justru sebaliknya, tawa itu terasa seperti lonceng yang menandakan sebuah masalah baru. Semua kehangatan dan kelegaan yang kurasakan setelah makan siang tadi seketika membeku. Sebuah dinding tak kasat mata tiba-tiba terasa tumbuh di antara kami. Ia melangkah mendekat, hendak menyentuh pipiku. Kenapa? Kok kamu terkejut begitu? Aku refleks menepis tangannya dan mundur selangkah. Gerakan itu terasa begitu kasar, bahkan bagiku sendiri. Senyum yang baru saja susah payah kutemukan kembali, kini lenyap tak berbekas, digantikan oleh awan kelabu. Jadi, kamu Muslim, Mas? Suaraku keluar seperti bisikan. Pertanyaan itu terasa begitu berat. Selama ini, aku sama sekali tidak tahu. Di kepalaku semua skenario terburuk berputar. Perbedaan, perpisahan, kehilangan, lagi. Melihat wajahku yang pias, ia tidak lagi mencoba tersenyum. Tanpa ragu, ia melangkah maju, menutup jarak yang baru saja kuciptakan dan memelukku erat. Membenamkan semua ketakutanku di dadanya yang bidang. Memang kenapa? Bisiknya lembut di telingaku. Aku tidak bisa menjawab, hanya isakan kecil yang lolos dari bibirku mewakili semua ketakutanku. Ia mengurai pelukannya, menangkup wajahku. Hei, lihat aku, katanya memaksa mataku bertemu dengan matanya yang teduh. Emang kenapa kalau aku seorang Muslim? Aku takut. Akhirnya aku mengaku, air mata mulai menggenang. Aku takut. Ini akan jadi masalah besar. Aku takut suatu saat nanti kamu akan pergi karena ini. Ia tersenyum, senyum yang mampu meluluhkan gunung es. Shil, dengarkan aku.
Kita sudah pernah melewati badai yang jauh lebih besar dari ini. Kita sudah melewati kehancuran perusahaan, kemarahan, kesalahpahaman, dan keheningan yang menyiksa. Kita selamat. Ibu jarinya mengusap air mataku yang mulai jatuh. Bagiku, perbedaan kita ini bukan tembok, sayang. Ini hanya warna yang berbeda di atas kanvas kita. Imanku menuntunku setiap hari untuk menjadi pria yang lebih baik, pria yang sabar, pria yang kuharap pantas untuk mendapatkan cinta dari wanita luar biasa sepertimu. Kata-katanya meresap ke dalam hatiku, menghangatkan bagian-bagian yang tadinya membeku. Dan keyakinanmu, lanjutnya, menatapku lekat, telah membentukmu menjadi wanita yang kuat, pemaaf, dan penuh kasih yang aku cintai. Kenapa sesuatu yang membuat kita menjadi diri kita yang terbaik harus menjadi sebuah masalah? Ia mendekatkan wajahnya, kening kami bersentuhan. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu karena ini. Bagiku, Tuhanku adalah Maha Pengasih, dan Dia mengirimkan wujud kasih-Nya yang paling nyata dalam hidupku melalui kamu. Aku menahan napas. Kalimat itu begitu indah, begitu tulus, hingga rasanya sanggup meruntuhkan semua tembok ketakutan di dunia. Satu-satunya hal di dunia ini yang aku takutkan, Sheila, katanya lagi, bukanlah perbedaan di antara kita, tapi membayangkan harus menjalani hidup tanpamu. Dan akhirnya, air mataku tumpah. Bukan lagi air mata ketakutan, melainkan air mata kelegaan yang paling murni. Aku kembali memeluknya, menumpahkan sisa-sisa ketakutanku di bahunya. Di tengah remang cahaya senja yang mulai memasuki ruangan, aku tahu kami baru saja melewati ujian terakhir. Kain hijau itu mungkin telah terlipat, tapi sebuah jembatan kokoh baru saja terbentang, menghubungkan dua hati, dua jiwa, dan dua keyakinan yang berbeda dengan satu nama, cinta.